Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Kali ini aku bakal ngajakin kalian untuk sharing lagi. Dan kita bakal membahas mengenai prioritas. Nah, kalau misalkan aku tanya sama semua orang, bahkan ya, pasti setiap orang itu memiliki prioritasnya masing-masing. Tapi tentu setiap orang punya prioritas yang berbeda kan? Nah, kalau prioritas kamu apa? Ngomong-ngomong soal prioritas, aku jadi keinget kejadian beberapa tahun yang lalu ketika aku baru pertama masuk kuliah. Jadi pada saat itu aku tertarik sama yang namanya menjadi tim marketing di kampusku. Nah, jadi pada saat itu aku tertarik banget nih jadi regu atau tim marketing di kampus aku. Dan di situ akhirnya aku ikut interview dan lain-lain. Nah, pada saat interview di situ ada satu pertanyaan, dan menurut aku itu pertanyaan yang cukup penting dan harus dijawab dengan baik gitu ya. Nah, pertanyaan itu adalah mengenai berapa besar atau berapa persen waktu atau prioritas yang bisa kamu berikan untuk pekerjaan ini, untuk tim ini gitu. Nah, waktu itu karena aku belum tahu tentang prioritas dan lain-lain, dengan pedenya aku mikir, terus aku bilang bahwa 15%. Nah, di situ bapaknya kayak oke, gitu ya, 15%. Nah, terus aku keluar interview dengan perasaan yang kayak oke, aku bisa dari interview, aku lancar, aku bisa menjawab semua pertanyaan. Terus aku punya kayak kepedean gitu kayaknya, kayak oke, kayaknya aku bakal lulus gitu ya, kayaknya aku bakal keterima gitu. Sampai aku nunggu berhari-hari, kemudian pengumuman itu ditempel lah di mading gitu ya, di dinding. Aku datang, terus akhirnya aku lihat gitu ya, aku cari nama aku dari atas sampai bawah dan ternyata gak keterima. Terus aku mikir kayak, emang apa ya kurangnya aku, emang apa, aku harus ngelakuin apa lagi sih biar bisa diterima gitu ya. Nah, dari situ aku belum paham, sampai akhirnya aku belajar tentang manajemen dan lain-lain, dan di situ membahas tentang prioritas, tentang loyalitas dan lain-lain. Nah, jadi memang setiap orang itu pasti memiliki prioritas, dan pada saat itu aku sedang diujikan sama tim HRD-nya gitu ya. Lagi diuji sama HRD-nya, apakah aku bisa memprioritaskan pekerjaan itu. Tapi ternyata dari jawaban aku sama sekali nggak meyakinkan. Aku bilang malah aku cuma ingin memberi 15% dari waktu yang aku punya atau dari kesibukan aku untuk pekerjaan itu. Nah, di situ aku sadar bahwa ternyata kayaknya aku nggak diterima tuh gara-gara aku memberikan waktu aku yang cuma 15% itu untuk pekerjaan itu. Otomatis ketika aku memberikan waktu yang 15%, aku kalah dong sama yang memberikan waktu 50% atau bisa 100%. Maka di situ aku gagal total untuk bisa bekerja di awal kuliahku. Nah, oke, itu adalah pengalaman aku kalau bicara mengenai sebuah prioritas. Nah, terus aku di situ jadi mikir ya teman-teman, bahwa ternyata seorang manusia aja ingin diprioritaskan, sebuah pekerjaan aja harus kita prioritaskan gitu. Ketika kita nggak bisa memprioritaskan seseorang atau kita nggak bisa memprioritaskan pekerjaan, maka pekerjaan itu orang tersebut gitu ya akan mencari orang lain yang memang ingin lebih memprioritaskan lebih dari apa yang kita prioritaskan gitu. Inginnya tuh totalitas, inginnya tuh full gitu ya prioritasnya, nggak pengen setengah-setengah gitu. Nah, pertanyaannya, apakah selama ini kita udah memprioritaskan Allah? Apakah kita udah memberikan waktu kita untuk Allah? Apakah kita udah benar-benar waktu kita tuh ini dipergunakan untuk apa yang Allah sukai gitu ya? Balik lagi, kalau misalkan kita membahas tentang apa sih, untuk apa sih hidup ini, maka semuanya sepakat bahwa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, dalam ayat itu dijelaskan bahwa ternyata hakikat penciptaan manusia itu untuk beribadah. Tapi ternyata kita yang sadar ataupun pada saat ini belum sadar sama sekali tidak mengindahkan ayat itu, tidak memperhatikan ayat itu, tidak menjadikan ayat itu sebagai renungan. Kita malah hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita nggak tahu pada saat ini apa sih yang Allah inginkan gitu, karena kita nggak pernah mencari tahu. Kalaupun kita tahu, ya udah gimana aku aja gitu. Nah, bicara soal itu, bener kan ya bahwa selama ini tuh kita lebih memprioritaskan dunia kita. Kerasa nggak sih teman-teman bahwa ketika kita disuruh untuk sholat gitu ya, nah sholat yang 5 menit itu terasa lebih
berat gitu, kayaknya susah banget untuk khusyuk. Tapi ketika kita nih dikasih waktu 5 menit untuk buka Instagram, untuk buka YouTube, rasanya nggak kerasa banget ya. Buka jam 7 tiba-tiba udah jam 10 lagi gitu, kayak ya ampun aku udah habis waktu 3 jam untuk buka HP doang gitu. Tapi untuk sholat tuh khusyuknya susah banget. Bahkan belum 1 menit aja kayak baru beberapa detik yang awalnya nih kayak ya Allah aku ingin khusyuk dalam sholat aku, setelah beberapa detik ya malah kitanya pikirannya udah kemana-mana gitu. Jadi memang pada saat ini kita sebagai manusia kurang menyadari bahwa ternyata ada yang harus lebih diprioritaskan daripada dunia kita, ada yang harus lebih diprioritaskan dari pekerjaan kita, dari kuliah kita, dari apapun yang sekarang menyibukkan kita gitu. Yaitu adalah gimana kita mengisi waktu kita untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah gitu. Gimana kita mengisi waktu kita untuk terus beramal soleh, karena apa? Yang akan dilihat nanti adalah amal soleh kita gitu. Jadi jangan sampai kita salah langkah, jangan sampai kita salah prioritas gitu. Kalau misalkan kita dalam sebuah pelajaran nih ya, kita kan sama-sama belajar ya bahwa kita mengenal ada yang namanya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Bicara soal kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan yang harus kita penuhi, dan kayaknya nggak bisa kalau kita nggak melakukan itu, kita nggak mendapatkan itu, maka kita bisa terancam gitu ya nyawanya. Nah itu adalah kebutuhan primer gitu. Nah bicara soal kebutuhan sekunder itu nggak terlalu berpengaruh gitu ya. Kita butuh, tapi kalau nggak ada pun ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya kita butuh juga gitu ya. Bicara soal kesibukan kita, maka kita bisa membagi menjadi 2 lingkup, yaitu adalah prioritas dan yang kedua adalah penunjang gitu. Jadi kita harus benar-benar sadar nih saat ini prioritas hidup kita itu mau untuk apa sih. Nah jangan sampai kita salah nih untuk menentukan prioritas yang utama. Prioritas yang utama ini harus melibatkan Allah gitu. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Nah sedangkan yang kedua ini adalah sampingannya gitu yang akan menjadi penunjang kita untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah. Contohnya adalah sekolah kita, terus kuliah kita, pekerjaan kita gitu. Nah pada saat ini kan posisinya aku udah bekerja nih. Nah kenapa sih aku bekerja? Karena aku bekerja untuk memenuhi kebutuhan aku. Kalau kebutuhan aku terpenuhi, maka aku lebih khusyuk untuk ibadah kepada Allah gitu. Jadi benar-benar pekerjaan dan lain-lainnya itu adalah untuk menunjang. Jangan sampai ternyata pekerjaan kita, sekolah kita, organisasi yang kita ikuti gitu ya, itu bisa membatasi kita untuk ibadah kepada Allah gitu. Ketika memang semua itu ternyata menjadi kendala atau menjadi fitnah buat kita, maka kita harus tahu mana yang harus kita prioritaskan. Itulah pentingnya kita menentukan prioritas. Jadi ketika kita dihadapkan pada 2 pilihan, kita nggak bingung lagi kayak aduh aku pilih yang mana ya, aku nggak tahu harus pilih yang mana. Tapi kita udah sadar bahwa oke, ketika kita dihadapkan kepada 2 pilihan, kita harus sadar bahwa kita harus memilih apa yang kita prioritaskan tadi, yaitu adalah Allah gitu teman-teman. Kenapa sih kita harus menentukan prioritas terbaik kita? Karena teman-teman pernah berpikir gak sih bahwasanya kehidupan kita itu cuma sementara, ada saatnya kita kembali nanti ke akhirat gitu, dimana tempat kita untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Nah, kalau misalkan masalah pekerjaan aja, ada saatnya dimana karyawan itu dinilai, ada saatnya dimana karyawan itu dilihat kinerjanya seperti apa. Oh ternyata kinerjanya bagus, maka bisa jadi pada saat itu ada yang namanya promosi untuk naik jabatan gitu ya. Tapi ketika dilihat, kinerjanya biasa aja, bahkan buruk gitu ya. Nah konsekuensinya adalah konsekuensinya adalah paling terburuknya itu adalah dipecat gitu kan ya. Nah begitupun kita harus sadar bahwa dunia ini adalah tempat bekerja buat kita. Dunia ini adalah tempat kita dilihat gitu. Kita dilihat gimana sih Cynthia itu menjalankan kehidupannya, gimana sih dia itu menjalankan kehidupannya gitu. Allah lagi melihat, Allah lagi menilai kita untuk dinilai apakah kita akan menjadi orang yang selamat atau menjadi orang yang tidak selamat. Orang yang selamat maka akan Allah masukkan ke dalam surga, tapi orang yang tidak selamat akan Allah masukkan ke dalam neraka gitu. Berarti sekarang kita tuh harus membuat Allah tuh melihat gitu bahwa ternyata orang ini tuh selama di dunia memang menggunakan waktunya dalam rangka ketaatan kepada Allah, pekerjaan yang semuanya tidak menghalangi dia untuk taat sama Allah. Maka Allah akan melihat, oh ternyata orangnya seperti ini, maka
Allah akan puas dengan pekerjaan kita. Dan memang dalam Quran juga Allah menyebutkan bahwa bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Ya, di situ dijelaskan seperti itu. Maka jangan merasa bahwa Allah nggak akan menghargai, Allah nggak akan melihat pekerjaan kita. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang kita lakukan saat ini pasti Allah nilai, dan nilainya itu bukan dibayar dengan uang, bukan dibayar dengan makanan, bukan dibayar dengan rumah yang besar, bukan dibayar dengan kendaraan, tapi dibayar dengan surga. Kalau kita ingin mendapatkan surga dari Allah, maka kita harus bekerja dengan baik gitu. Jangan menjadi seorang hamba yang ternyata selama di dunia itu nggak mau untuk memprioritaskan Allah. Ketika kita nggak mau memprioritaskan Allah, kita udah tahu kan kemana tempat kita kembali nanti. Tapi ketika kita totalitas gitu ya, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi yang dipikirin adalah Allah, 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 maka kita akan kembali dengan bekal yang cukup. Allah akan melihat, Allah akan memberikan kita apresiasi, yaitu adalah surga. Kalau teman-teman memang mau berpulang nanti ke kampung akhirat di surga, bukan di neraka gitu, maka teman-teman harus mempersiapkan. Ketika saat ini prioritasnya adalah Allah, maka pertahankan, terus istiqomah. Tapi kalau memang pada saat ini prioritasnya belum Allah, maka yuk kita sama-sama untuk mulai memprioritaskan Allah. Karena apa? Allah akan melihat semua pekerjaan kita. Oke, sekian dari aku. Sampai bertemu di Bincang Hawa yang lainnya. Be happy and stay connected with Quran.